Jika itu adalah benda-benda langit yang besar, coba kita pada kehidupan yang real, yang nyata, yang ada di tengah-tengah kita terkait dengan semesta ini. Saya dulu waktu kecil pernah miara ayam. Ayam itu bagian dari alam semesta. Setiap pagi ketika fajar menjelang, yang namanya ayam sudah berkokok. Ketika pagi mereka keluar, ayam-ayam itu keluar mencari makan, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika matahari sudah tenggelam, hari mulai gelap, ayam-ayam tersebut tanpa dikomando secara teratur langsung masuk ke kandangnya masing-masing. Kita tidak pernah menjumpai ada ayam-ayam yang keluyuran di malam hari. Ada Pak ayam yang keluyuran di malam hari? Nggak ada. Ayam-ayaman boleh kalau ayam-ayaman. Atau coba cari ada nggak kupu-kupu yang keluyuran di malam hari? Jawabannya tidak ada. Kecuali kupu-kupu malam. Makanya disebutnya kupu-kupu malam, karena kupu-kupu itu mereka aktif di pagi dan siang hari. Jadi ini semua adalah alam semesta. Jadi keserasian, ketaatan, dan kedisiplinan semesta ini tidak lain adalah bagian dari tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di semesta ini bertasbih, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia yang terkadang tidak teratur, tidak berdisiplin, suka melanggar aturan lain manusia yang sifatnya seperti itu. Harusnya sebagai manusia dengan akalnya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya manusia dengan hatinya dia semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang malam menjadikan siang, siang menjadikan malam. Waktunya serius malah dibikin bercandaan, waktunya bekerja malah main catur, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak nyindir yang suka main catur, tapi memang keadaannya seperti itu. Manusia terkadang tidak teratur. Maka kalau kondisi kita tidak teratur seperti ini, meskipun kita sekarang berusia 20, 30, 40, 50, 70, waktu kita terbuang dengan sia-sia. Kita tidak memiliki waktu yang berkualitas. Orang modern itu sering ngomong. Apa yang diomongkan, apa yang dikatakan, sering mengatakan ada istilah quality time, kan begitu ya. Ini khusus bapak-bapak yang 6 hari kerja di luaran begitu, gak pernah dekat atau berinteraksi dengan anaknya. Akhirnya apa? Di hari libur kemudian mengajak anaknya untuk bermain, untuk berliburan. Katanya apa? Untuk bisa menghadirkan quality time. Bagi siapa? Bagi orang terkasih. Bagi siapa? Bagi keluarga. Pertanyaannya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika quality time ini ditujukan untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita cintai, kapan kita menghadirkan quality time untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi kita rezeki, dan Allah lah yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari pembalasan. Oleh karena itu, hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita dengan sangat halus. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita? Alam ya'ni lilladzina amanu an tafsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq.
Masa Allah, apakah sekarang belum waktunya? Apakah sekarang belum saatnya untuk kalian agar betul-betul khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk kalian agar betul-betul fokus untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah yang bersumber dari Al-Quran, yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Allah, apakah sekarang belum waktunya? Apakah sekarang belum saatnya? Inilah quality time yang kita maksud. Insya Allah, jika kita menghayati ayat ini, maka kita akan menghadirkan quality time bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita bisa menjawab. Tadi disampaikan bahwa tema kita adalah bagaimana menjadi muslim mukmin sejati. Berdasarkan ayat ini, muslim mukmin sejati, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Berarti salah satu ciri muslim mukmin sejati adalah mereka yang mau berubah, mau bertobat ketika melakukan kesalahan, dan setelah itu fokus khusyuk memiliki quality time bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang sekali waktu kita singkat, oleh karena itu saya akan tutup dengan sebuah kisah yang tertulis di dalam beberapa tafsir, di antaranya adalah tafsir Imam At-Tabari. Kita mengenal dalam dunia Islam itu ada seseorang yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Siapakah Al-Fudail bin Iyad ini? Al-Fudail bin Iyad awalnya adalah seorang perampok, seorang pencuri, seorang begal. Di suatu malam dia bermaksud atau memiliki niatan buruk kepada siapa? Kepada seorang wanita yang sudah diincar. Maka di malam hari datang dari mana? Dari pintu belakang. Ketika sedang melaksanakan aksinya, tiba-tiba di tengah malam itu dia mendengar suara lirih. Ternyata di malam itu tetangganya ada yang soleh, sedang qiyamul lail, sedang sholat malam. Dan kebetulan ayat yang dibaca itu tidak lain adalah surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, dan seterusnya. Jadi ketika Fudail bin Iyad mendengarkan ayat tersebut, Fudail bin Iyad merasa tercambuk bahwa ayat itu seolah-olah ditujukan kepada dirinya. Hai Fudail bin Iyad, apakah belum saatnya bagimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah belum saatnya bagimu untuk bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka akhirnya Fudail bin Iyad secara refleks berkata, Ya Rabb qad'an, wahai Tuhanku, sekaranglah saatnya bagiku untuk apa? Untuk merubah diriku ke jalan yang lebih baik. Akhirnya meninggalkan niatnya, kemudian berlari dan bersembunyi di tengah-tengah orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan di malam hari. Kenapa? Karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang bersembunyi di tengah-tengah orang yang sedang melakukan safar di malam hari, tiba-tiba di sana ada perdebatan. Sebagian kelompok berkata, musafirun an, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan sekarang. Sebagian yang lain berkata, lah, tidak, musafirun hutan, kita lanjutkan perjalanan ini di pagi hari. Kenapa? Karena kalau kita melanjutkan perjalanan di malam hari, maka yakin kita akan dirampok, akan dibegal oleh seseorang yang bernama Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya. Padahal Fudail bin Iyad ada di mana? Ada di tengah-tengah mereka. Maka untuk yang kedua kalinya, Fudail bin Iyad merasa tercambuk. Dalam hatinya dia berkata, wailah ya Fudail, celaka kamu Fudail, maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa, dan kamu telah membuat kaum muslimin
tapi merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, sejak saat itu Fudail bin Iyad berikrar, melakukan afirmasi kepada dirinya sendiri. Bagaimana afirmasinya? Dia berkata, Allahumma inni qad tubtu ilaikal an. Ya Allah, saya berikrar untuk bertaubat sekarang juga. Wa ja'altu taubati mujawaratu baitillahil haram, dan taubatku ini tidak akan pernah jauh dari Masjid Al-Haram. Artinya dia akan terus berada di sisi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di pagi harinya Fudail bin Iyad menuju Makkah Al-Mukarramah. Dia beribadah di sana di Masjidil Haram. Kemudian dia belajar di sana sehingga pada akhirnya mengantarkan Al-Fudail bin Iyad menjadi seorang ulama yang ahli ibadah dan ulama yang keilmuannya diakui oleh seluruh umat Islam. Berarti hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, quality time itu terjadi di saat Al-Fudail bin Iyad sudah berhijrah, sudah berada di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa bulan puasa ini tidak lain, semuanya adalah quality time, dan puncaknya nanti pada malam Lailatul Qadar. Jika Al-Fudail bin Iyad menjadikan quality time-nya di Makkah Al-Mukarramah, kemudian tempatnya tidak lain adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya mengajak, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai quality time bagi kita semua. Dan tempatnya di mana? Tempatnya bisa di Masjid Baitur Rahman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira ciri dari seorang mukmin yang sejati, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Aqulu qauli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi